Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dalam seri YouTube hari ini yang ingin saya sampaikan, saya Aditya Nugraha, founder dari Continuous Improvement Academy, menyampaikan bagaimana kita bisa mengimplementasikan program Continuous Improvement di masa pandemi. Continuous Improvement biasanya di perusahaan-perusahaan Jepang lebih banyak dikenal dengan Kaizen, atau juga bagi rekan-rekan di perusahaan lokal di Indonesia adalah program perbaikan yang berkelanjutan. Nah, yang menarik dalam masa pandemik ini, selama 3 bulan banyak sekali manufaktur, industri yang lainnya, beberapa industri di Timur Tengah bahkan itu mengalami masa resesi. Jadi nafasnya harus panjang. Kalau kita bicara nafas, bicara bisnis, itu nafasnya kurang lebih harus punya 3 bulan nih. Apa sih yang bisa kita lakukan di masa pandemik sebagai seorang praktisi continuous improvement, sebagai seorang business owner di masa pandemik ini? Anda bisa lakukan 3 langkah yang bisa dilakukan untuk bisa tetap survive. Yang pertama adalah memetakan masalah. Sedikit bercerita, hari ini saya berada di salah satu unit usaha kami, yaitu bimbingan belajar yang berlokasi di Perumnas 3 Bekasi. Nah, apa sih yang kami lakukan di bimbingan belajar? Bimbingan belajar menjadi salah satu unit usaha yang paling berdampak, paling terkena dari masa pandemi ini. Kenapa? Karena kami memang tidak mendekati siswa dalam online. Kami fokus terhadap offline. Kami fokus adanya tatap muka dalam bimbel. Kenapa hal tersebut kami lakukan? Karena di sebelumnya, setelah kami melakukan research, jadi di Continuous Improvement Academy ini mempunyai salah satu divisi, yaitu Research and Development, itu melihat lebih efektif tatap muka. Tapi di masa pandemik ini ternyata tatap muka nggak mungkin. Apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan untuk dapat memetakan masalah, yaitu melakukan survei kepada orang tua. Staf kami telepon satu persatu, staf kami japri lewat WA, mana yang menjadi masalah, staf kami diskusi dengan para orang tua. Ternyata dari 100 survei yang kami lakukan, dari 100 jawaban yang kami dapatkan, kami bisa melihat, kami lakukan pemetaan. Kami kelompokkan masalah tersebut menjadi 10 masalah utama, dan kami lihat prioritasnya berdasarkan data. Yang pertama, yang menjadi Pareto, yang menjadi prioritas masalah yang disampaikan oleh orang tua yang paling banyak adalah tidak khawatirnya tatap muka. Yang kedua adalah pendapatan yang berkurang oleh orang tua, yang didapatkan oleh orang tua. Yang ketiga adalah saat libur ternyata bagi orang tua yang memiliki lebih dari 1 anak, ini menjadi emosi meningkat. Dan yang keempat, selain tadi emosi meningkat, yang keempat, karena tadi faktor yang kedua ada pendapatan berkurang, yang keempat, para orang tua juga bingung bagaimana bisa menghasilkan pendapatan tambahan. Dan yang kelima adalah jarak. Jadi dari 5 pokok masalah tersebut, setelah kami inventarisir, jadi 100 jawaban yang kami dapat ini tidak semuanya dari orang tua. Jadi kami lakukan di media sosial, kami sampaikan juga di beberapa WA group, sehingga kami dapatkan hal tersebut. Nah, setelah kami dapatkan 10 masalah utama, 10 kelompok, kemudian kami kerucutkan menjadi 5 masalah utama secara prioritas. Yang ketiga adalah bagaimana kami memunculkan sebuah produk baru, yaitu teman belajar. Jadi teman belajar ini mungkin bagi rekan-rekan yang di perusahaan familiar sekali dengan yang namanya mentoring. Jadi mentoring siswa. Jadi ketika mereka punya banyak sekali PR, yang kami lakukan apa? Yang kami lakukan adalah telepon satu persatu siswa, tanyakan PR-nya sudah selesai belum. Dan yang kami sampaikan bukanlah jawabannya, tapi bagaimana caranya. Kami ada 2 platform. Yang pertama WA, yang kedua adalah pakai Zoom. Tapi kalau Zoom kami lebih ke arah kelas. Jadi kami menyampaikan pada kelas kurang lebih setengah jam, karena anak-anak mungkin bagi rekan-rekan yang di perusahaan 2 jam is okay, tapi untuk anak-anak setengah jam itu udah sangat cukup.
Setelah setengah jam, mereka langsung praktek kepada orang tuanya. Jadi kalau matematika, mereka coba bantu ayah ibunya, misalkan ibu menghitung berapa berat timbangan, itu langsung praktek. Nah, tahapan pertama adalah memetakan masalah. Tahapan kedua adalah melihat peluang. Dari 5 poin tadi yang menjadi prioritas, berarti kami harus mengeluarkan sebuah produk online, yaitu tadi teman belajar. Selain teman belajar, yang kedua adalah pendapatan. Bagaimana sih orang tua siswa untuk bisa mendapatkan pendapatan berlebih? Kami sharing, terutama staff kami itu sharing di WA status. Jadi ketika WA status itu orang tua bisa melihat, orang tua akan japri kepada staff-staff kami, sehingga mereka bisa melihat peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang ekstra. Dan yang ketiga adalah merubah masalah menjadi profit. Tahapan ketiga ini yang digunakan beberapa startup. Bicara saja ojek online. Siapa yang memikirkan bahwa sekarang ini naik ojek itu nggak usah lagi nyari pangkalan? Siapa yang terpikir juga ketika mau masuk tol itu Anda hanya melakukan transaksi elektronik? Siapa yang memikirkan saat ini belajar bisa online, bimbel bisa online, sekolah bisa online? Tapi itu yang dimanfaatkan beberapa startup sehingga mereka bisa lebih dahulu daripada kami sebagai bimbel offline awalnya untuk bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Nah, itu ada 3 poin utama. Teman-teman, dalam sesi YouTube hari ini ada 3 hal yang bisa dilakukan teman-teman dalam bertahan di masa pandemi. Yang pertama, petakan dulu masalahnya. Apa yang Anda hadapi dulu. Tampung dulu masalahnya. Yang kedua adalah melihat peluang di dalam sebuah masalah. Dan yang ketiga adalah merubah masalah menjadi profit. Perhatikan masalahnya, baca kemana arahnya, lihat polanya, karena masalah itu berpola. Mungkin itu saja sesi hari ini dari saya, Aditya Nugraha, dari kami Continuous Improvement Academy. Semoga bermanfaat dan semoga kita dihindari dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu-ilmu yang mendekatkan kita pada kemudorotan, ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada masalah. Semoga sharing hari ini memberikan banyak sekali manfaat untuk rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga loncengnya dibunyikan. Ketika kami nanti update, rekan-rekan akan langsung mendapatkan update terbaru dari kami. Sekian, terima kasih. Sukses untuk Anda. Masa pandemik adalah masa di mana kita harus tetap optimis. Masa pandemik adalah masa di mana kita harus saling sinergi. Masa pandemik adalah masa di mana kita harus lebih optimal. Sekian dari saya, Aditya Nugraha, founder dari Continuous Improvement Academy, Alifa Sukses Berkah Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!